Jadi Zionis itu rumah sakit diserang, sekolah diserang, masjid diserang, bahkan ada gereja juga yang dibom itu. Jadi tapi anehnya kok sampai sekarang orang itu masih tidak melabeli Zionis Israel Yahudi Laknatullah itu sebagai teroris internasional yang paling besar. Ya karena sebenarnya labelnya mereka yang pegang. Label teroris itu hanya disematkan kepada gerakan Islam, organisasi Islam. Nah, sementara yang membunuh sampai ribuan anak-anak, belasan ribu korban itu tidak disebut teroris. Bukan teroris. Iya. Jadi ini ketidakadilan dunia itu. Betul. Ketidakadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media dakwah Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bertemu di bincang-bincang untuk perubahan ya. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas sedikit banyak tentang Palestina. Karena ini saya kira masih menjadi perbincangan yang cukup hangat di masyarakat kita, dan kita akan sedikit berbeda nih pembahasannya, lebih sempit lagi karena hari ini saya kehadiran narasumber seorang dokter ya. Ada Dokter Andi. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, dokter harus sehat nih. Harus sehat. Kalau nggak sehat siapa yang mau menyehatkan masyarakat? Yang kedua ada Bung Rocky. Bukan dokter. Bukan dokter ya. Dokter juga bukan. Dokter Andus ya. Ya, mudah-mudahan juga sehat. Alhamdulillah Bisa membantu Pak sehat. Dokter. Insyaallah. Baik, karena ada dokter, kita akan membahas tentang sebuah rumah sakit ya. Rumah sakit di Palestina juga ada, yang ternyata itu juga ada bendera Indonesia-nya. Artinya ada rumah sakit Indonesia di Palestina, khususnya di Gaza. Ya. Gaza. Ya. Baik, pemirsa media dakwah Jambi, kita langsung saja membahas tentang hal ini, bahwa ini dok, di Palestina, di Gaza itu tentu rumah sakit Indonesia itu bukan sesuatu yang baru. Dia sudah lama dibangun, ya kita nggak tahu bagaimana sejarahnya Indonesia bisa membangun di sana. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Dokter, ini mungkin punya jaringan dokter juga kan. Nah, bagaimana pionir dari rumah sakit di Gaza ini bisa terbentuk? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita cerita tentang rumah sakit Gaza itu memang sudah lama ya berdiri, dan kita tahu bahwa rumah sakit Gaza ini ya itu kalau kita melihat sejarahnya itu kalau kita melihat hubungan ini ya antara Palestina dengan Indonesia, kita bisa melihat ketika Indonesia itu merdeka, yang mengakui kemerdekaan Indonesia dulu adalah Palestina. Ya. Nah, itu merupakan sebuah bukti bahwa sangat terjadi hubungan yang erat ya, antara Indonesia dengan Palestina. Nah, kemudian disitulah kita harus tahu ya bahwa rumah sakit Gaza itu yang dibangun Indonesia itu bukan milik pemerintah. Bukan punya pemerintah ini. Bukan. Nah, jadi itu adalah patungan dari masyarakat Indonesia. Jadi kumpulan masyarakat Indonesia. Dari sumbangan masyarakat Indonesia. Donasi. Ya, donasi. Karena ya kita lihat memang penduduk kita ini besar, Muslimnya juga mayoritas, kemudian Tidak kikir kita. Tidak kikir ya, walaupun termasuk negara yang masih berkembang. Dan dia punya giroh semangat untuk memberikan bantuan kepada saudaranya. Jadi ketika hubungan antara Indonesia Palestina ini dari awal ini sudah dekat, mungkin itu yang kemudian menjadi motivasi bagaimana Indonesia ya dalam konteks ini adalah masyarakat Indonesia
membantu Palestina dengan membangun rumah Rumah sakit sakit tadi, ya. Indonesia di Gaza. Iya, itu terjadi sejak 2014 2014 ya. dibangun. Jadi waktu itu zaman ketua Mersinya masih Dr. Jose Rizal almarhum. Oh iya, iya. Nah, jadi saya kebetulan sering bareng-bareng itu. Kebetulan juga kita masukkan juga publikasinya di majalah Pamong Readers. Jadi kebetulan saya waktu itu pimret di situ. Jadi selalu kita masukkan iklannya itu. Jadi memang itu membuka donasi untuk masyarakat Indonesia. Dan rumah sakitnya memang dibangun sekitar 3 tahun, mungkin baru di 2-3 tahun lah baru diresmikan 2016-an atau 2017-an. Jadi itu baru diresmikan. Tapi dia sejak dibangun itu udah mulai dioperasikan itu. Langsung karena kan memang itu sesuai kebutuhan di sana. Betul. Dan memang banyak dokter-dokter juga yang relawan dari kita untuk ditugaskan di sana itu. Itu yang menugaskan dari negara juga? Bukan, itu kan namanya relawan. Relawan. Iya. Kan kalau relawan kan enggak digaji juga gitu oleh negara kita kan. Jadi ya namanya relawan pergi dengan dibantu mungkin donasi, kemudian biaya-biayanya dan seterusnya, termasuk juga obat-obatan, ambulan, bahan semua kan dikirim dengan donasi dari sini. Nah, ini pembangunan rumah sakit ini apakah ada kaitannya dengan agresi Zionis Israel ke Palestina itu? Iya, ya dari dulu kan korban banyak sekali. Maka dulu bantuan juga banyak sekali. Nah, bantuan ini mau apa yang paling strategis? Rumah sakit. Dan kemudian memang kalau kita lihat kan korban itu berjatuhan terus. Nah, bisa dibayangkan kalau korban berjatuhan makin banyak, tidak ada sarana, apalagi tidak ada tenaga medis, ya dibiarin akhirnya kan. Nah, itu akhirnya ada jiwa kemanusiaan muncul, jiwa kemanusiaan yang didorong oleh keimanan yang bagus, akhirnya muncullah donasi, kebersamaan, sehingga membangunlah rumah sakit itu sampai jadi, dan tentu tidak dibiarkan, di-manage, diatur. Tapi itu bisa dibayangkan kalau kita sekarang misalnya ada sampai belasan ribu korban, itu kan berarti mungkin ada sekian persen yang harus ditangani oleh rumah sakit Gaza itu. Itu kita bisa membayangkan tanpa ada korban yang berjatuhan karena serangan pun rumah sakit itu sudah sibuk kan biasanya. Betul. Nah, ini bisa dibayangkan betapa capeknya itu tenaga medis dan dokter-dokter. Mungkin dokternya yang bisa merasakan capeknya itu. Ya, saya juga bisa membayangkan bagaimana kita di rumah sakit di sekitar kita aja lah begitu sibuknya dalam kondisi yang normal. Nah, ini dengan kondisi ya katakanlah diserang ya saat ini, bahkan rumah sakit Indonesia menjadi salah satu sasaran kemarin yang diserang. Nah, ini bagaimana nasib dari tenaga medis yang ada di rumah sakit Indonesia di Gaza ini, Pak Dokter? Ya, jadi kita bisa melihat ya kalau keadaan normal saja ya, rumah sakit itu sudah begitu begitu sibuknya ya. Tentu kalau keadaan normal itu kasus-kasusnya itu sangat beragam, dari penyakit infeksi sampai trauma atau kecelakaan. Nah, kalau di Palestina itu sangat khas gambarannya itu adalah gambaran trauma, misalnya keruntuhan bangunan, kemudian luka tembak. Ya. Nah, itu yang paling berperan di situ adalah dokter spesialis bedah dan dokter spesialis ortopedi. Kalau dokter spesialis bedah itu untuk luka tembak, maka kan harus keluarkan di pelurunya, kemudian dilakukan penyembuhan dari lukanya. Kemudian kalau yang lebih berat lagi itu terkena runtuhan. Nah, itu biasanya kan patah tulang, itu yang sangat menyakitkan ya. Sangat bagi pasien itu lebih menyakitkan patah tulang daripada luka tembak. Nah, disitulah peran dokter ortopedi itu bagaimana supaya fungsi geraknya itu dipulihkan. Bukan hanya dipulihkan terkait dengan fungsi ototnya, tapi juga fungsi tulangnya, sehingga menunjang gerakan dari pasien tadi. Nah, berarti dua jenis tenaga medis tadi yang paling strategis di rumah sakit Gaza ya. Di sana kalau cuma pilek-pilek nggak diurus itu. Iya, itu kalau penyakit ringan ya sudah lari aja katanya. Lari sembuh. Ya, itu membayangkan coba sampai ribuan atau yang runtuh mungkin sekian persennya lari ke situ, dibawa terdekat misalnya. Kan kalau saya lihat tuh ambulans kan lari sana lari sini gitu. Ya, mobilitas sangat tinggi. Belum lagi juga
ambulan ke sana kemari juga berpeluang menjadi sasaran tembak juga. Ya kemarin juga melihat kita berita itu teman-teman relawan yang akan evakuasi itu juga sempat hilang kontak ya, kemudian melewati daerah yang merupakan baku tembaknya ini serangan Zionis Israel tadi. Ya walaupun alhamdulillah selamat ya kan. Nah, tapi kemudian ada juga isu ya bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza itu di bawahnya itu dibangun terowongan yang merupakan jalur apa namanya jalur pertahanannya kalau militan Hamas lah gitu ya, buat pejuang Hamas. Nah ini bagaimana tanggapan dari rumah sakit Indonesia di Gaza? Sudah dikonfirmasi oleh Dr. Sarbini ya, dari Ketua Mercy bahwa ya yang dinyatakan oleh Israel itu adalah sebuah kebohongan. Jadi tidak ada. Ya, jadi itu untuk mencitra burukkan ya. Bagaimana perjuangan Hamas itu kaum muslimin yang memperjuangkan eksistensi penduduk Palestina di situ itu dicitra burukkan, bahkan dicap teroris dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa melihat rumah sakit Gaza itu ya sangat ini ya luar biasa ininya pengorbanan dari tenaga medisnya. Kenapa? Satu, air dibatasi. Dua, listrik dibatasi. Nah, kalau air dibatasi bagaimana? Kalau pasien itu harus ini ya Pak, istilah medisnya itu debrideman atau membersihkan luka. Kalau nggak pakai air gimana? Pakai ya. Nah ya. Ya, kemudian kalau nggak pakai listrik, nah kalau rata-rata pasien kan harus dioperasi, misalnya luka tembak, kemudian fraktur atau patah tulang, ya. Kalau nggak di meja operasi kan nggak bisa. Nah, mengoperasikan ruang operasi kalau nggak pakai listrik nggak bisa juga. Nah itu sangat berat sekali. Ya. Itu operasinya magic mungkin. Atau mungkin operasinya model kayak tentara yang lagi di lapangan ya perang di lapangan. Ya resikonya pasiennya bisa itu menjerit-jerit kesakitan. Kenapa? Karena tidak dibius. Kemudian karena tidak ada lampu maka dokternya harus yang punya keahlian itu main feeling istilahnya, dikira-kira. Sehingga ya yang dirugikan ya tentu saja pasiennya. Ya kan misalnya mau proses amputasi gitu kan. Wah itu kan serem. Kalau nggak ada listrik, enggak pakai gergaji gitu ya? Iya, kalau pakai gergaji ya resiko infeksi. Nah di situ nanti akan memperpanjang masa perawatan dari pasien tadi. Iya. Terus ini Bung Rocky, ya. Dengan adanya target dari rumah sakit Indonesia itu menjadi target serangan Zionis Israel ini dampak selanjutnya ini gimana? Jadi kita mesti melihat pernyataan Zionis yang mengatakan di rumah sakit itu ada terowongan yang dikaitkan dengan terowongan Hamas misalnya. Ini fitnah. Dan sebenarnya dunia juga sudah tahu bahwa Zionis itu selalu menebar fitnah. Gitu. Dari dulu fitnah. Memang tukang memfitnah dia. Dan tidak betul. Kalaupun tidak ada juga dia, kalau nggak ada argumen juga dia nyerang aja itu. Nyerang aja. Dan sebenarnya kalau dikategorikan kejahatan internasional, dia sudah melakukan kejahatan karena rumah sakit diserang. Jadi Zionis itu rumah sakit diserang, sekolah diserang, masjid diserang, bahkan ada gereja juga yang dibom itu. Jadi, tapi anehnya kok sampai sekarang orang itu masih tidak melabeli Zionis Israel Yahudi Laknatullah itu sebagai teroris internasional yang paling besar. Ya karena sebenarnya labelnya mereka yang pegang. Label teroris itu hanya disematkan kepada gerakan Islam, organisasi Islam. Nah, sementara yang membunuh sampai ribuan anak-anak, belasan ribu korban itu tidak disebut teroris. Bukan teroris. Iya. Jadi ini ketidakadilan dunia itu. Betul. Ketidakadilan. Nah ini yang ketika ketidakadilan menimbulkan perlawanan, perlawanannya disebut teroris lagi. Gitu. Nah ini yang menurut saya memang Berarti dengan adanya labeling itu menjadikan Zionis Israel ini leluasa ya untuk mendapatkan legitimasi melakukan penyerangan. Gitu ya. Kalau sampai sekarang kita bisa melihat ya, rumah sakit itu kan sebenarnya harus daerah yang tidak boleh diserang.
dalam peraturan internasional itu memang tidak boleh. Tapi kan faktanya mereka serang aja itu, Zionis Yahudi itu menyerang dan tidak ada hukuman buat dia sebagai pelanggaran itu. Kenapa tidak ada hukum? Tidak ada satu institusi yang menegakkan hukum untuk dia. Kalau kita berharap institusinya PBB, ternyata PBB kan ya cincai sama dia itu, tidak berbuat apa-apa. Kita berharap sama negara Amerika yang katanya menjunjung tinggi HAM, tidak ada istilah HAM-HAMan itu situ. Kita berharap PBB ngurus yang anak-anak, berapa ribu anak yang meninggal itu dibunuh sama Zionis Yahudi. Coba bayangkan, itu kan tidak diurus sama PBB. Betul. Jadi kita bisa lihat di situ, kita bisa melihat PBB, Komnas HAM, negara-negara OKI, International Court Criminal Justice juga, semua tidak berfungsi. Kalau korbannya umat Islam. Iya. Nah, gitu. Rakyat Palestina. Apalagi yang pelakunya bersuara pun tidak, Zat ya. Bersuara pun tidak. Ya. Itu menunjukkan bahwa memang kita tidak bisa berharap sama organisasi-organisasi itu maupun negara-negara itu. Memang umat Islam butuh organisasi sendiri, butuh negara sendiri, butuh pemimpin sendiri yang bisa membantu kita menyelesaikan. Itulah yang disebut, kalau kita bilang ya minimal kepemimpinan Islam baru bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, baik. Kalau kemudian kondisinya seperti sekarang, ini kan tadi rumah sakitnya diserang. Secara faktual itu tetap harus butuh mereka. Saudara kita itu di Palestina tetap butuh rumah sakit, butuh tenaga medis. Apakah memungkinkan kita membuat bangunan baru lagi, kemudian mendatangkan tenaga medis yang baru lagi nih? Ya sebenarnya bisa saja. Memang kan karena masyarakat Indonesia itu kan mempunyai jaringan yang luas dan dananya juga sangat besar. Ya bisa saja kita membangun kembali rumah sakit, ya kemudian mengirim kembali tenaga medis untuk bisa membantu di sana. Tapi itu hanya untuk menyelesaikan korbannya saja. Ya, tapi bagaimana dengan Israelnya? Bagaimana dengan orang entitas Yahudi itu yang terus melakukan agresi ke penduduk Palestina? Itu gimana solusinya? Kan nggak ada. Nah di situ ya pentingnya bahwa kita sebagai kaum muslimin harus sadar ya bahwa bantuan saja itu tidak cukup. Ya, harus ada sebuah action yang lebih nyata terkait dengan bagaimana Israel atau entitas Yahudi ini bisa dihentikan kejahatannya terhadap Muslim Palestina. Gitu. Ya, ini Bung Rocky ini menarik. Bagaimana ini caranya nih supaya menghentikan Yahudi Zionis ini? Kalau ada korban kena bom, kena tembak, kena runtuhan bangunan, diurus oleh dokter. Gitu. Ya, wajar masuk rumah sakit. Tapi pelaku yang membuat runtuh, membuat luka tembak, membuat ini harusnya diurus oleh tentara ini. Jadi kalau mau menghentikan itu kirim tentara ke sana. Ya, karena buat kebijakan hadapnya bedil gitu, harusnya begitu. Jadi jangan tentara dihadapi dokter, itu korban lagi nanti gitu. Jadi tentara yang jahat ini dihadapi tentara. Nah, tentara siapa yang mau ke sana? Nah, ini pertanyaan yang itu persoalan berikut menggelayut mungkin gitu kita semua ini. Nah, kita dorong tentara-tentara kaum muslimin yang ada di negara-negara muslim, pemimpin-pemimpinnya itu minimal punya tanggung jawab menjaga supaya mereka nggak bisa kesini gitu. Menjaga, kirimkan tentara untuk membentengi ataupun menjaga supaya tidak diserang lagi gitu. Itu pasukan perdamaian itu mestinya begitu. Mestinya begitu. Bukan ngerawat. Nah, bukan pasukan perdamaian ngerawat korban, itu biar dokter aja itu. Ini kadang kita ini kebolak-balik ini. Iya, tadi saya pernah punya pengalaman, punya teman itu ditugaskan menjadi pasukan perdamaian. Ya. Ternyata yang dilakukan di sana itu ya jagain yang tempat-tempat yang damai. Ya. Jadi kedamaian itulah yang dijaga, bukan menyelesaikan yang membuat kacau. Ya. Tapi setidaknya begini, ketika ada pasukan itu daerah situ, dia nggak berani masuk. Betul, gitu. memang. Itu minimal itu. Nah itu minimal kan kita bilang kalau tidak mau perang, minimal di-skat aja oleh pasukan-pasukan perdamaian itu. Sehingga mereka nggak bisa masuk ke Gaza, tidak bisa masuk ke Barat, tidak bisa menyerang. Minimal mencegah dulu gitu. Memang kalau untuk dokter jangan kita pasang di depan. Iya. Dokter nunggu pasien aja. Pasien. Gitu. Kalau tentara luka, bawa di sini. Kalau tentara berhadapan dengan Zionis ya tentara lah, masa dokter suruh ke sana. Nah jadi ini termasuk bantuan-bantuan tadi. Ya.
Bantuan itu tidak bisa menyelesaikan dan menghentikan tentaranya, tetapi minimal meringankan korban. Tetapi untuk yang menghentikan, memang kita harus kirim tentara. Nah, tentara itu bisa dikirim kalau ada pemimpin yang peduli. Nah, pemimpin yang peduli tentu pemimpin yang punya visi, punya tanggung jawab, yang mau menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak mau menyelesaikan masalah Palestina, tentu tidak akan terjadi itu pengiriman pasukan. Tapi kalau melihat sekarang sepertinya nggak ada nih pemimpin yang memang peduli dan betul-betul menyelesaikan permasalahan ini. Ya tentu harus ada penyadaran umat. Betul. Nah, supaya bantuan dilakukan terus juga, tetapi penyadaran ini terus juga untuk supaya punya kepemimpinan yang kuat, supaya bisa mengusir lah minimal itu, mencegah supaya tidak menyerang lagi. Gitu. Baik, kira-kira. Baik, terima kasih Bung Rocky dan Dr. Adi atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit membuka wawasan kita semua, pemirsa media Dakwah Jambi, bagaimana rumah sakit itu sangat penting ya, bagi khususnya di daerah-daerah yang sedang diserang seperti Palestina sekarang. Karena pasti akan banyak korban, banyak pasien yang harus ditangani, dan selain rumah sakit juga sarana pendukungnya, termasuk tenaga medisnya juga harus diadakan. Dan ini harus dijaga semestinya. Nah, dan kita melihat ternyata Yahudi Zionis ini tetap menyerang, ya, jadi termasuk rumah sakit, kawasan-kawasan yang seharusnya tidak boleh diserang pada saat terjadi perang. Nah, namun ini semua harus bisa kita selesaikan. Permasalahan ini, permasalahan asalnya itu bahwa Yahudi Zionis sebagai pelaku tindakan penjajahan dan penyerangan ini harus dihentikan, dan yang bisa menghentikan tadi adalah pemimpin yang punya concern untuk melakukan itu, dan kita tahu bahwa hanya pemimpin Islam yang bisa melakukan hal itu. Dan mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan wawasan bagi kita untuk kembali menyadarkan umat semua agar kita segera mewujudkan kepemimpinan Islam. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.